WorldCoin dan WorldChain membuat pengumuman penting Cryptosias. Sam Altman dan timnya sedang dalam misi merevolusi identitas dan keuangan global. Dan mereka telah mengumumkan kalau bola mata pemindai WorldCoin alias Orbs sekarang resmi diluncurkan di Amerika Serikat. Tapi Cryptosias tahu tidak? Di waktu yang sama, teknologi ini sekarang sudah dilarang di Indonesia dan Kenya karena adanya masalah privasi. Halo Cryptosias, balik lagi dengan saya Leo di Crypto Discover dan hari ini kita akan membahas kenapa WorldCoin masuk ke Amerika, bagaimana ini bisa menjadi pengadopsian massal dan alasan dibalik pelarangan di Indonesia dan Kenya. Jadi ayo cepat merapat karena kita akan lihat kalau model aplikasi mini WorldChain bisa menjadi kasus penggunaan kripto besar berikutnya. Pertama, apa itu WorldCoin? WorldCoin dimulai sebagai proyek untuk membangun pendapatan dasar universal global yang didukung dengan bukti identitas pribadi. Perangkat Orb milik World memindai iris mata kita untuk membuat ID digital unik yang membuktikan kalau kita manusia tanpa mengungkapkan data pribadi. ID tersebut lalu terhubung ke World App, dompet, dan gateway ke aplikasi yang dibangun di WorldChain, sebuah blockchain layer 2 milik mereka yang berbasis di Optimism. Dan di bulan April 2025, mereka secara resmi meluncurkan pendaftaran World ID di Amerika Serikat. Mereka meluncurkan 7.500 orb di seluruh mall dan lokasi publik untuk warga Amerika memverifikasi diri mereka sendiri. Mereka hanya perlu mendatangi orb di lokasi terdekat mereka, memindai mata, dan menerima World ID mereka tanpa perlu berinteraksi dengan siapapun. Selain itu, mereka baru-baru ini juga mengumumkan sedikit informasi tentang Orb Mini Portable, mirip dengan smartphone yang rencananya akan diluncurkan di akhir tahun ini. Tapi meskipun ada berbagai update menarik, mereka juga menghadapi berbagai kontroversi. Saat WorldCoin masuk ke Amerika, di waktu yang dekat, Kenya dan Indonesia sudah melarang penggunaan orbnya. Di Kenya, pemerintah menghentikan operasi WorldCoin karena dianggap adanya masalah privasi dan perlindungan data yang belum terselesaikan. Sementara di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup operasi Orb karena munculnya kekhawatiran penyalahgunaan data biometrik dan kurangnya transparansi. Khususnya untuk para pengguna di Indonesia, hal ini menimbulkan pertanyaan besar. WorldCoin menjanjikan privasi on-chain melalui ZK Proof, tapi dalam prakteknya, para regulator tidak yakin kalau data biometrik orang ditangani dengan baik. Dan di negara seperti Indonesia di mana literasi digital bervariasi dan undang-undang perlindungan data masih dalam perkembangan, pemerintah perlu berhati-hati. Artinya saat ini kita di Indonesia tidak bisa memverifikasi lewat Orb atau bahkan mengklaim insentif WorldCoin, sementara peluncuran di Amerika Serikat sedang berlangsung dengan cepat. Meskipun demikian, WorldCoin tidak berhenti Cryptosias. Di acara peluncuran, mereka mengungkap integrasi keuangan baru. Salah satu yang terbesar adalah peluncuran DeFi di WorldChain, dimulai dengan Vault di platform pinjaman Morpho. Para pengguna yang sudah terverifikasi, yaitu mereka yang sudah punya World ID, memenuhi syarat untuk mendapatkan APY yang tinggi untuk stablecoin seperti USDC dan juga untuk ETH, World, dan Bitcoin. Dan karena hanya pengguna alias manusia sungguhan yang bisa berpartisipasi, sistem ini mengurangi serangan sibil dan ini membuat farming airdrop menjadi lebih sulit. Ini adalah cara unik untuk menargetkan para pengguna sungguhan untuk mendapatkan insentif dengan adil dan mungkin menjadi model untuk pendistribusian token di masa mendatang. Pengalaman pengguna juga sangat bagus. Aplikasi World sekarang menyertakan mini app store di mana kita bisa menggunakan aplikasi seperti Morpho, market prediksi seperti Koshi, atau bahkan membayar dengan Stripe. Kartu debit Visa baru juga sedang diperkenalkan untuk berbelanja langsung dari wallet kita. Dan selain itu, setiap pengguna juga akan memiliki nomor routing seperti Bank Amerika Serikat untuk menerima pembayaran seperti gaji atau menerima transfer. Model aplikasi seperti ini mirip dengan visi di balik WeChat, satu aplikasi untuk segala hal. Tapi di kasus ini, app ini didukung blockchain dan verifikasi identitas. Utilitasnya bahkan merangkum gaming, dating, dan media sosial. WorldCoin mengumumkan kemitraan dengan Razer dan Match Group. Razer akan mengintegrasikan Orbs dari World di toko mereka dan menyelenggarakan turnamen game khusus manusia. Sementara Match Group yang memiliki Tinder akan mulai menguji verifikasi World ID di Jepang untuk mencegah penipuan dan bot. Kasus penggunaannya saat ini terdengar terbatas, tapi utilitas ini bisa memecahkan masalah sehari-hari yang sangat nyata. Kita terus melihat tambahnya kasus penipuan dating, turnamen gaming yang melibatkan bot, dan akun media sosial palsu, dan pemerintah masih belum berhasil menanganinya. Tapi bukti identitas pribadi bisa menawarkan solusi yang bisa diskalakan. Dan intinya, semua aplikasi yang menggunakan World ID ini akan membayar biaya dalam token World di WorldChain, dan ini menambahkan layer utilitas token yang kuat. Sesuatu yang seringkali hilang dari proyek-proyek yang fokus pada identitas. Untuk para pengguna Indonesia saat ini ada satu kendala utama. Sayangnya kita tidak bisa atau setidaknya belum bisa ikut berpartisipasi kecuali larangan dicabut. Tapi kita bisa melihat kalau teknologi di balik WorldCoin berkembang dengan pesat. Dan kalau mereka bisa menemukan cara untuk beroperasi tanpa hambatan regulasi,
Indonesia bisa memperoleh manfaat dari akses ke penghasilan APY DeFi, solusi identitas pribadi dan portable, dan juga pembayaran on-chain yang terhubung ke platform Web2 seperti Stripe dan Visa. Bagaimana Cryptosias? Apa kita sebaiknya khawatir dengan masalah data privasi? Dan apa menurut kalian WorldCoin berpotensi jadi aplikasi kripto pertama yang sukses? Atau reaksi regulasi seputar privasi akan menghambat WorldCoin? Tulis pendapat kalian di kolom komen dan ikut bergabung di Discord Crypto World ID di discord.gg/cryptoworld untuk mendapatkan update terbaru seputar ruang kripto dan berbagai giveaway di sana. Jam Cryptosias!